Gimana itu Pak konsisten tadi? Ya konsisten begini karena memang itu sudah diputuskan. Sesuatu yang kita putuskan kita bertanggung jawab, ya enggak? Iya betul. Kita laki-laki ya. Apa yang sudah kita putuskan kita lakukan yang terbaik. Tapi kan kami juga punya cabang di beberapa negara. Di Meksiko ada, Shanghai di Cina ada. Sudah mancanegara alhamdulillah Pak. Ada di Korea juga ada, di Austria juga ada, di Kanada ada. Jadi itu saking cintanya saya di tempe, makanya saya berpikir seperti itu. Maka juga tadi saya pikir, rupanya di gunung gini ya betah ya Pak Rustos di sini kan. Karena saking cintanya dan peduli pengen ngangkat tempe ke internasional ini, Pak Rustos rela dia tinggal di gunung buat pabrik di gunung ini demi menjaga kualitas dari air yang ada di gunung. Itu luar biasa itu. Banyak pelajaran yang bisa saya petik nih dari Pak Rustos ya. Berarti 20 tahun itu bertahan dengan bisnis yang sama itu nggak mudah loh teman-teman. Karena kan pasti dengan pengalaman Pak Rustos yang 20 tahun di Jepang pasti sering ketemu dengan pengusaha-pengusaha besar dan kayaknya rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri Pak ya. Itu kayak ada godaan pengen pindah bidang atau gitu. Itu pernah terlintas? Nggak ada. Karena hidup kami dari situ. Kita nggak jual yang lain kecuali tempe. Karena di tempat lain juga nanti dari nol lagi. Kalau kita banyak barang, kita harus membuang. Jadi sebenarnya banyak sampah di hidup kita ini. Itu saya tuh alami Pak. Jadi saya tipe orang yang kayak merasa sayang membuang barang gitu Pak. Jadi banyak saya pindahan dari Okayama, banyak banget saya bawa barang itu ke Osaka, padahal toh itu nggak dipakai. Itu sampah. Satu set saya pegang, buang nggak? Kayaknya ini masih kepake deh. Kayak masker las kan, masker apa itu ada 6 biji kan? Itu apa 6? Satu aja setahun nggak habis-habis gitu kan? Itu beban. Kan saya jadi beban. Ini dibuang nggak? Saya banyak banget hal sederhana yang harusnya diputuskan dengan ringkas, malah jadi pemberat. Mungkin lengket satu di kepala berat. Ada yang lain lagi lengket lagi. Nah sekarang mungkin mulai terbuka karena Pak Rustos nyinggung itu gitu ya. Jadi saya mulai menyadari nih. Faktanya kayak gitu sih. Ini di rumah saya di gudang banyak sekali barang-barang nggak berguna Pak Rustos. Jadi itu satu penghalang pemberat kepala juga. Iya. Jadi bukannya itu aja, apalagi di lemari kita banyak baju-baju yang 3 tahun 4 tahun nggak dipakai. Untuk apa di situ? Untuk apa di situ ya? Ya. Ketiga, otak kita. Pikiran yang jadi mengkhawatirkan hal yang nggak terjadi. Betul. Luar biasa. Ternyata emang pantas orang sukses itu emang udah direncanakan guys, bukan tiba-tiba ada gitu. Saya nggak nyangka juga luas banget pemikirannya Pak Rustos ini ya, sehingga wajar mempunyai perusahaan tempe dan tanah ini guys. Dari sini, dari sungai kami mandi itu sungai, nyebrang sana semua ini alhamdulillah sudah dibeli kontan dengan Pak Rustos. Alhamdulillah luar biasa. Karena itu guys, itu adalah balasan dari pola pikir beliau yang sangat kritis dari dulu sehingga beliau berhak mendapatkan ini semua gitu. Assalamualaikum guys. Sekarang saya bersama Pak Rustos yang mendirikan pabrik tempe di Jepang. Pertama kali Pak ya. Alhamdulillah orang Indonesia pertama kali yang punya pabrik tempe di Jepang. Coba masuk pabrik. Ini buka sepatu Pak ya. Steril. Wah di luar masih berisik itu orang geber-geber motor. Nih guys, kita masuk ke lantai 2. Di sini ruang fermentasi. Ruang fermentasi. Fermentasi itu Pak dari tempe mau ditumbuhi jamur gitu Pak. Betul. Jadi khusus ruang inkubator namanya. Inkubator, ya. Di sini jadi ada sekitar, kalau ini penuh, berarti 40.000 bungkus. Masya Allah, banyak sekali produksi 40.000 bungkus teman-teman. Luar biasa ya. Berarti ini udah pabrik skala besar kalau 40.000 guys. Tapi kebetulan hari ini lagi nggak produksi atau gimana Pak? Kita kan karena buat banyak jadi nggak setiap kali buat, seminggu sekali ada yang buat. Oh itu 40.000 itu Pak, seminggu itu alhamdulillah habis Pak ya? Ya kadang habis kadang enggak. Kadang habis kadang enggak. Terus kalau nggak habis itu dia bisa disimpan berapa lama tahan? Di kulkas sih bisa setahun ya, beku. Pengalaman Pak Rustos ini udah berapa lama merintis usaha ini? Saya sudah lebih dari 20 tahun. Wah sudah sangat senior. Pada saat di Jepang nggak ada tempe waktu itu kami merintis. Oh. Ya sekarang kan banyak juga kan pembuat tempe yang lain. Iya. Itu hak mereka kan. Saya cari market yang baru. Tapi gimana ini Pak Rustos sekarang kan di Geomusupa kayak sudah masuk juga ya? Ada dari Indonesia. Iya dari Indonesia masuk ya. Itu mungkin agak sedikit ini ya Pak ya. Kelasnya kan beda. Kami kan kedelai organik, kedelai yang khusus ya di Jepang. Oh. Berarti nggak semua orang mau yang beli tempe atau beli barang yang di Geosuper karena itu barang impor semua kan. Oh gitu ya.
Tapi orang Jepang yang memang dia mengkhususkan makanan kesehatan, dia nggak akan pergi ke sana. Oh, berarti Pak Rustos ini teman-teman buat produksi tempenya betul-betul steril dan kedelainya kedelai pilihan guys. Jadi beliau betul-betul menerapkan kayak seperti sistem Jepang gitu, jadi menjaga kualitas tempenya. Dan keaslian rasa tempe itu sendiri. Makanya teman-teman jangan lupa, pasti tahu kan yang udah lama di Jepang, kayak pernah di Facebook tadi saya upload, saya ada di Rustos Tempe, ada yang komen, Pak, saya tahu Pak Rustos Tempe itu sudah senior, legenda banget di bidang tempe katanya. Iya. Karena hidup kami dari situ, kita nggak jual yang lain kecuali tempe. Oh, berarti pernah ngalami kayak gini ya, kita buat tempe nggak ada yang beli ya, karena waktu itu orang Indonesia terbatas dan orang Jepang belum mau tempe gitu, nggak laku. Tapi kami nggak dimasak, bagi-bagi teman-teman, bagi tetangga, besok buat lagi. Marketing kayak Pocari Sweat dulu ya? Ya, saya tuh profesional gitu, jadi dibandingkan bisnis ya kami profesional. Kalau saya bisnis, saya pasti produksi yang lain jual dapat uang kan, motivasinya uang. Kami itu profesional dari dulu memang ingin mengembangkan atau biar tempe itu terpopuler di Jepang. Karena niatnya itu bukan niat ke uang Pak ya? Tetap ada uang, tapi kami profesional. Iya. Satu pelajaran yang sangat berharga yang bisa saya ambil guys. Saya itu masih belum bisa konsisten kayak Pak Rustono. Karena saya banyak banget yang pengen dilakuin dan semua itu setengah-setengah guys. Kalau Pak Rustono ini tadi itu pelajaran yang saya dapat, kalau fokus di tempe aja fokusin di situ dan alhamdulillah berhasil sampai besar seperti sekarang, namanya juga sudah sangat terkenal di Jepang. Alhamdulillah. Jadi gini gimana itu Pak konsisten tadi? Ya konsisten gini karena memang itu sudah diputuskan. Sesuatu yang kita putuskan kita bertanggung jawab, ya enggak? Iya betul. Kita laki-laki ya. Apa yang sudah kita putuskan kita lakukan yang terbaik. Karena itu yang sudah kita putuskan. Wah, kena banget nih saya. Kalau kita misalnya melihat yang lain, belum tentu yang lain itu juga bagus loh. Belum tentu nanti pindahannya lagi yang bagus gitu. Dan memang sekarang udah banyak orang mengenal tempe ya, aku bersyukur sekali. Karena niat awal juga pengen mempromosikan tempe di pasar dunia gitu Pak ya. Iya. Dan di Jepang sudah mulai ramai, terus tapi kan kami juga punya cabang di beberapa negara. Di Meksiko ada, di Shanghai di Cina ada. Sudah mancanegara alhamdulillah Pak. Di Polandia ada, di Korea juga ada, di Austria juga ada, di Kanada ada. Jadi berarti yang mereka lihat tempenya ini tempe dari Jepang gitu ya? Mereka Indonesia ya? Iya. Oh, dari Indonesia direct langsung ke luar sana atau dari Jepang diimpor? Enggak, di sana produksi dia pabrik sendiri. Oh. Di sana punya pabrik. Berarti kayak cabang gitu Pak ya? Cabang di sana. Jadi kami hanya mendapatkan satu bungkusnya berapa persen itu kulit kami. Berarti seperti ini Pak ya? Franchise Pak ya? Franchise kami yang dibeli. Franchise Pak ya? Franchise ya? Itu. Bisa kan tempe nggak hanya restoran aja bisa franchise. Mungkin kalau orang ada tertarik pengen franchise atau investasi atau apa bisa itu Pak? Bisa. Nanti hubungi ya Pak Rustono, mungkin nanti saya taruh di deskripsinya. Berarti kita itu pertama niat Pak ya, yang kedua konsistensi Pak ya. Iya. Makanya kalau orang mau gabung kan pasti gabung yang benar-benar hatinya di situ kan. Makanan itu kan nggak hanya mau masuk di mulut. Betul. Otak juga butuh makanan. Nutrisi gitu dari cerita. Makanya pernah nggak kalau misalkan kita ke suatu kota nanti di teman kita kalau makan sate di sana tuh enak banget tuh. Betul. Kita cari-cari mana ada teman gitu. Cari-cari 1 jam dapat kan. Rasanya memang enak. Iya. Terbayar Pak. Karena kita di promosi jadi bukan hanya makanannya aja tapi kata temen tadi itu namanya cerita di balik produknya. Jadi kayak mulut ke mulut dan osusume rekomendasi orang gitu ya. Iya. Berarti kalau udah dapat rekomendasi orang itu usaha kita udah mulai menanjak Pak ya. Iya jelas. Orang kan melihat orang itu makan nggak hanya butuh murah atau butuh enak aja tapi ada cerita nggak orang ini. Orang ini berjuang nggak butuh pengakuan gitu Pak ya. Orang ini berjuang nggak atau ikut-ikutan aja gitu. Kan ada kan gitu. Iya. Kalau emang dia murni menjual emang betul-betul jiwanya di situ, itu ceritanya dapat gitu Pak ya. Betul. Makanya penyampaian orang itu dapat feel-nya, soul-nya gitu ya. Iya. Kalau tempe aku pertama itu yang penting pertama ya itu usahakan air gunung loh ya. Air gunung. Pantesan buatnya di sini ya. Iya. Kalian udah lihat kan tadi video aku yang sebelumnya kami mandi sungai itu langsung air dari gunung itu dingin banget guys, serius. Dan bisa langsung diminum. Tadi saya minum tadi Pak. Itu dari sumber mata air, bukan air yang mengalir ya. Dari sumber mata air itu kayak teping gitu ada keluar airnya, aku colokin pakai selang masuk ke sini. Jadi dia gravitasi aja. Ada pakai mesin? Enggak pakai. Oh, gravitasi aja Pak ya. Itu. Jadi nanti
Juga untuk steamnya juga kita pakai kayu bakar yang ada di gunung ini tadi. Jadi bisa memanfaatkan sumber daya Iya, kita bisa alam gitu Pak ya. Di kos hemat. Itu ya, saking cintanya saya di tempe, makanya saya berpikir seperti itu. Maka juga tadi saya pikir, rupanya di gunung gini ya betah ya Pak Rustos di sini kan. Cuman karena saking cintanya dan peduli pengen ngangkat tempe ke internasional ini, Pak Rustos rela dia tinggal di gunung, buat pabrik di gunung ini, iya. demi menjaga kualitas dari air yang ada di gunung. Itu luar biasa itu. Banyak pelajaran yang bisa saya petik nih dari Pak Rustos ya. Berarti 20 tahun itu bertahan dengan bisnis yang sama itu nggak mudah loh teman-teman. Nggak mudah. Naik turun. Karena kan pasti dengan pengalaman Pak Rustos yang udah 20 tahun di Jepang pasti sering ketemu dengan pengusaha-pengusaha besar dan kayaknya rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri Pak ya. Itu kayak ada godaan pengen pindah bidang atau gitu. Itu pernah terlintas Pak? Nggak ada. Karena di tempat lain juga nanti dari nol lagi. Iya. Oh iya. Terus dari nol lagi, dari situ ntar ada lagi, goda lagi, nggak habis-habis Pak. Dan saya juga ada pengikut loh. Cabang-cabang saya itu kan ngikutin sistem saya. Masa saya harus pindah kemana? Iya. Jadi nanti image-nya istilahnya kayak etikanya, kenapa bos ini pengen tempe, kenapa buka lain lagi? Ya saya jadi ragu mau invest ke dia gitu ya. Iya. Jadi nggak konsistensi gitu ya. Ibarat gini, kalau misalnya kita jalan diikutin 2 orang, jalan buntu, kita belok, dia ikut belok. Tapi kalau misalnya yang ikutnya lebih dari 100, sini jalan buntu, gimana coba? Iya. Nggak bisa kan, udah dari sana sudah banyak. Udah dikepung. Kan gitu. Iya. Tapi Pak, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang terbesit di hati saya. Kalau saya sekarang ini kan cita-cita pengen banget jadi pengusaha juga kan. Cuman belum Kimeru belum memutuskan apa yang mau ini kan. Nah, selama ini kayak saya mau lihat jati diri saya, mau lihat passion saya itu ada di mana. Sementara ini emang di otomotif kan. Cuman saya lihat kalau otomotif pasarnya kan belum ada, tapi enggak umum gitu kan. Enggak semua orang suka otomotif kan. Itu gimana menurut penilaian Pak Rustos itu? Misalnya saya kan ada yang bilang kalau bisnis itu kalau bisa sesuai dengan passion kamu. Passion itu kayak hobi, kayak yang kita senengi gitu ya. Hobi itu di otomotif kan? Iya, di otomotif. Jadi kalau hobi untuk bisnis itu luar biasa. Ya hobi menghasilkan uang kan gitu kan. Hobi yang dibayar gitu kan. Hobi yang dibayar itu luar biasa. Cuma kan gini, kadang-kadang bukan nggak bisa. Nggak ada kerjaan lebih baik daripada yang lain kan. Ya kerjaan yang passionnya di situ tadi yang terbaik. Mungkin di bidang lain nggak ngerti apa-apa, tapi di otomotif Anda pasti tahu yang sampai detail-detailnya kan. Iya. Jadi kita nggak kebanyakan gini, kebanyakan yang terjadi adalah gambaran di kepala. Pelukis itu kalau mau lukis sebelum di kanvas di mana lukisannya? Mungkin di kertas-kertas. Salah. Salah. Iya kan? Iya kan? Dipikir dulu ya. Saya mau buat wajah siapa? Iya. Dilukiskan di situ. Kan? Tapi sebelum lukisan itu di kanvas kan di kepala. Iya. Jadi mau otomotif itu apa yang ada di gambaran kepala itu yang penting. Idenya jadi Pak ya? Kalau saya di tempe, kepala saya udah bulat dunia. Terbukti nggak? Iya kebukti. Jadi kita pas eksekusinya outputnya gampang gitu Pak ya, nggak apalagi nggak meraba-raba gitu Pak ya. Sehingga nanti kalau ada tantangan, tantangan tuh masih kecil daripada impian yang kita punya. Gambaran di kepala tadi gitu. Kadang-kadang kebalik gini. Aduh kondisiku masih kayak gini. Aduh nanti gimana ya jualnya? Aduh kayak itu ya berarti kan nggak ada strategi sebelumnya. Sedangkan saya dari nol sekarang pun belum jadi ini ya. Ini pabrik ini belum jadi loh, saya pelan-pelan karena saya menghemat, mesti kalau ada penjualan kita beli apa, kita teruskin proyek ini kan gitu. Saya nggak masalah, tapi saya udah ada banyak cabang gitu. Jadi nggak nunggu sempurna dulu. Berarti emang betul-betul perjuangan itu emang nggak ngebohongin hasil Pak ya? Betul. Nggak ada yang instan gitu ya? Harus mental baja gitu pengusaha ya? Betul seperti itu. Iya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Rustos ini dengan konsistensinya nih. Saya juga banyak banget Pak ini ya kan. Misalnya ada bisnis sama temen investasi atau apa gitu kan. Terus yang di saham lah apalah gitu kan. Terus YouTube apalah segala macam gitu kan. Tapi satu pun itu nggak ada jalan 100%. Semuanya cutu hampa gitu kayak setengah-setengah gitu. Karena bukan passion gitu. Kalau di YouTube sebenarnya tapi gini ya, kita ini semua orang Anda, saya, orang lain gitu.
pasti dikasih potensi Potensi ya. pasti punya satu potensi yang orang lain nggak akan bisa ngunggulin dia. Dikasih kelebihan itu bidang kita gitu nah, ya. kita harus tahu itu. Kita harus jujur. Jangan sampai kata temen ini bagus atau ikut-ikutan padahal hati kita nggak di situ. Betul. Itu bahaya. Betul. Salah jurusan. Menghabiskan waktu untuk yang sia-sia. Betul. Saya udah pernah jalani dulu ya, bisnis. Kan dulu 2012 itu lagi ngetren banget jual-jual di gerobak di Indonesia gitu, kayak franchise gerobak gitu kan. Nah, waktu itu saya jual kentang goreng gitu kan. Jadi kayak dikasih bumbu banyak rasanya, ada yang keju, yang balado segala macam. Nah, itu sudah saya jalani tapi nggak lama bubar gitu. Di situ saya koreksi. Yang pertama, kesalahannya ada 2 bos di dalam satu bisnis. Jadi saya modalnya sama 15 juta, dia 15 juta, join satu perusahaan. Dia punya kepala sendiri, saya punya kepala sendiri. Jadi perusahaan yang kami pimpin itu ya walaupun kecil ya perusahaan lah kita bilang, itu nggak berjalan lurus gitu. Saya belok ke kiri, dia belok ke kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan passion saya. Sekedar ikut-ikut. Waktu itu trennya sangat luar biasa jual-jual gerobak gitu, anak milenial kan. Ya coba gitu. Ternyata karam Pak. Jadi sekarang ini saya kan full totalitas kerja di pabrik gitu kan. Cuman di sela-sela itu saya mulai berpikir saya harus bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Jangan kalau kerja di pabrik tentunya kita masih punya tenaga, kita bisa menghasilkan uang kan. Kalau ntar udah sakit-sakitan atau apa pasti kita nggak ada income lagi kan. Yang gerobak itu ada moral story-nya, artinya gini. Itu luar biasa, udah ngalami gini kan? Iya enggak? Udah. Ya berarti tinggal rasanya ya. Kalau saya buka lagi gerobak itu, saya udah tahu salahnya. Kalau udah pernah gagal atau ya. yang lain pun. Kalau sekarang mau bisnis dengan partner siapa mikir kan? Mikir. Mikir. Dulu saya Jadi, keras kepala, udah dinasihatin sama abang, jangan bisnis sama teman, jangan apa ini. Kalau mau itu ya bagi tugas, jangan satu posisi. Kalau satu posisi dia bos, saya bos, hancur. Tapi kalau misalnya dia distributor, saya produsen gitu. Jadi kan beda kan, saya hasilkan, dia yang distributorkan. Nah, itu masih nyambung katanya kan. Tapi kalau satu grup gitu 2 kepala, jangan kan teman, saudara pun. Pasti paham lah gitu. Nah, tipsnya Pak Rustos gimana itu? Awal start kita memulai bisnis diri sih. Itu mungkin. Kalau kita percaya diri, ngapain juga pakai partner? Dulu awal itu betul sih. Mungkin kita berpikirnya gini deh. Oke, kalau partner berarti 50% di kerjaanku, 50% dia dari sana. Betul. Yang terjadi nggak seperti itu, karena ada rasa greedy, tau kan greedy? Serakah. Tahu. Semua orang ada rasa serakah. Iya. Itu yang sulit diatasi oleh diri sendiri ya. Pengen menguasai. Kok dia nggak ngapa-ngapain? Pembagiannya sama gitu. Padahal mereka juga kerja saya keras. rasakan. Ya kan, komitmennya nggak ada. Dan penting sendiri, kalau kita punya percaya diri, kalau paham bahwa kita punya potensi, kita membuat impian yang liar, yang besar, yang tinggi, yang besar gitu. Bayangkan waktu saya tempe belum apa-apa, saya sudah punya bola dunia. Suatu saat tempe saya akan di Amerika, suatu saat akan di Eropa, suatu saat akan di Meksiko. Itu udah kayak terjadi gitu. Itu bahasa Inggrisnya fake it till you make it. Jadi kayak berpura-pura tapi seperti kenyataan. Betul. Saya dulu pernah alami gitu Pak. Jadi pas SMA saya merasa suatu saat salahnya saya menargetkan terlalu kecil. Saya rasa di dompet saya ada uang 25 juta ya. Padahal nggak ada. Jadi saya rasa gitu kan. Nah, pas alhamdulillah sekarang terjadi. Saya kerja di Jepang dengan gaji yang alhamdulillah cukup gitu ya. Itu juga dulu itu nggak sekedar saya pikir, itu sudah saya belajar dulu pas saya ikut MLM, multi level marketing, TNC dulu kan. Di situ yang ubah mindset saya sebenarnya, yang agak liar ke pengusaha, nggak ke pekerja gitu kan. Cuman keadaan masih membenturkan dan mungkin saya belum percaya diri sehingga masih jadi pekerja gitu kan. Nah itu betul Pak, saya dulu pernah kayak saya udah pikir di dompet ada, kan dulu itu rasanya saya nggak pernah pegang uang 1 juta 2 juta tuh nggak ada kan. Jadi kayak saya feelingnya aja tuh nanti suatu saat saya punya uang 50 juta 100 juta 200 juta terus di dompet ada banyak-banyak itu saya feelingkan setiap hari itu. Alhamdulillah terjadi ya tanpa kita sadari ya. Kita pindah sana yuk. Iya. Barang-barang bekas semua recycle semua loh. Kita manfaatkan aja. Iya. Saya nggak seperti bisnis orang lain ya, ini jempol di bank, baru dipakai enggak aku.
Jadi kalau pinjam uang di bank tuh kayak membayar kepastian dengan ketidakpastian kan? Iya, jadi itu hak mereka ya. Cuma saya juga nggak negatif juga enggak. Iya. Bagi saya memanfaatkan kalau barang-barang recycle. Oh. Makanya dari bangunan ini kontainer. Iya. Ah, pantesan ya. Orang bilang kalau bisnis butuh modal. Betul. Nggak ada. Saya kira tadi konsep ini Pak agak estetik atau apa gitu. Iya. Ternyata memanfaatkan barang bekas ya. Dalamnya juga asik kan dalamnya tadi. Ya asik. Nggak kerasa kalau ini kontainer. Luar biasa. Itu Bapak yang desain sendiri? Iya. Kata orang katanya kalau mau bisnis ya butuh modal. Saya enggak. Di atasnya modal tuh ide. Ide ya? Iya. Iya. Pernah ada yang tanya ke saya itu dan saya nggak bisa jawab. Apa yang paling mahal nih di dunia ini kata dia kan? Ide. Apa gitu? Ide. Saya bingung kan? Apa. Ternyata. Saya jawab salah. Yang paling mahal di dunia ini ide, idea katanya. Kalau ada idea, semua itu bisa jadi uang. Betul. Karena ide itu ya sifatnya yang bisa menggerakkan uang kan dari ide. Betul ya. Begitu. Berarti Pak, pada saat kita down ini, apa tips Pak Rustos bisa mempertahankan konsistensinya? Ya lakukan yang sudah pernah dilakukan. Kalau misalkan ditolak ya cari market yang lain. Marketnya diambil orang, cari yang lain lagi gitu. Kita kan bukan pengekor. Tapi di satu kita bidang bukan ya? pengekor. Iya. Ya enggak? Iya, Cari betul, lagi enggak apa-apa. Kayaknya gini deh, kalau bisnis itu kenapa susah gitu bagi semua orang. Iya. Kebanyakan orang. Iya. Karena ini susahnya juga paling susah itu menarik ke hal sederhana. Ngerti nggak saya? Pemikiran kita tuh terlalu disetting yang ruwet-ruwet. Iya nggak? Sehingga kita berat untuk melangkah ya. Iya. Saya sudah mengalami banyak tantangan di pemikiran sederhana. Saya pengen canggih, berkesan gimana kata orang nanti. Betul. Apa kata orang nanti. Betul. Perfeksionis pengen mengesankan orang hebat padahal sebenarnya nggak ada apa-apanya. Gimmick dan perfeksionis Mau nggak ya. kita jujur bahwa aku ini butuh bantuan. Kalau aku pengen ini, aku butuh bantuan sini. Sehingga aku akan menjalin hubungan baik dengan orang ini. Aku akan loyal dengan orang ini. Kita ini kan sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi siapa orang di keliling kita ya enggak? Kalau orang kita sekeliling kita orangnya maju, gambateru, kerja keras, kita ke bawah. Ke bawah ya. Berarti lingkungan juga pengaruh. Akhirnya kita akan merasakan, loh, aku juga hebat juga ya ternyata. Iya enggak? Betul. Kan gitu. Makanya memilih orang itu hati-hati. Teman banyak, tapi orang khusus ya khusus. Betul. Teman sekedar hangout dengan teman sahabat gitu itu harus difilter betul ya. Aku punya guru, aku punya mentor. Dia tuh paling senang sekali sampai ke bata-bata matanya itu kalau ada kemajuan gitu. Aku bangun kontainer, kamu hebat Gusto. Luar biasa aku bangga sama kamu. Dia tulus ngomong kayak gitu. Orang semacam apa orang kayak gitu? Luar biasa kan? Sahabat Dia nggak ada pamrih apa-apa. Itu yang harus kita temukan. Betul ya. Ada nggak? Banyak. Tinggal kita merubah pola hidup dan mencari hal yang positif Pak. Luar biasa guys, pembicaraan kita hari ini daging semua dan ini betul-betul saya juga kayak Imakara kan. Betul-betul YouTube mau saya jadikan kayak dulu sampingan gitu kan. Dulu tuh saya pikir kayak orang dari Indonesia ke Jepang khusus buat YouTube. Sedangkan saya tinggal di Jepang, kenapa nggak buat gitu kan? Nah, kita punya banyak banget hal yang bisa kita gali, tapi kita nggak lakukan itu. Dan itu mungkin sifat saya kayak dulu di SMA. Saya pikir misalnya ikut gabung OSIS atau apa itu lebay itu cari muka atau apa gitu. Jadi saya dulu itu paling nggak suka hal-hal yang ramai orang sukai gitu. Misalnya orang lagi sibuk main-main Facebook dulu kan. Nah, atau sering upload status di Facebook, buat status itu orang seneng dengan itu. Waktu itu saya hantai. Saya itu kebalik, saya nggak seneng kan bahwa itu alay, bahwa itu lebay segala macam. Tapi buktinya mereka yang terus lakukan itu tanpa mendengarkan kayak pikiran saya tadi, mereka di lingkungannya banyak teman, misalnya banyak cewek, banyak pacar, lingkungan dia luas, dia lebih dikenal gitu kan. Nah, sedangkan kita masih ngapain buat Facebook alay itu nggak bagus ini. Jadi saya dulu itu paling males ikut tren. Nah, makanya saya telat jadi istilahnya sekarang kan. Sekarang saya udah umur sekian baru saya main Facebook dan rame juga Facebook gitu, baru buat YouTube segala macam gitu kan. Karena saya udah menyadari itu. Ternyata itu nggak yang kayak kita pikirkan. Kayak Pak Rustos bilang tadi, kita cuman memikirkan yang berat-beratnya saja. Kenapa nggak pikir yang positif yang sederhana gitu. Nah, sekarang saya mulai ke situ nih Pak Rustos. Makanya
udah sekitar 6-7 tahun mungkin pola pikir saya kayak dulu itu. Jadi saya mungkin kalau secara normal itu katanya butuh 7 tahun lagi untuk lurusin lagi mindset kita itu. Nah makanya dari sekarang saya harus ini lagi lah gitu. Sekarang gini, ada hal yang Ya. yang saya katakan, saya banyak dengar dari teman-teman gitu. Ya. Semakin lama semakin uangnya menumpuk gitu kan. Iya, iya. Dia belikan Aset-aset. barang-barang aset, barang mewah segala macamnya, kebeli semua. Kebeli. Apakah dia bahagia? Tidak. Ya. Tidak. Iya. Karena sebenarnya itu bukan dibutuhin. Itu hanya untuk Gaya hidup. status. Gaya hidup. Status. Iya, iya, Gaya iya. hidup. Bahwa dia punya gitu. Punya ya. gitu. Naruhodo nih. Dia malah tambah stres gitu. Ntar cicilannya apa Kalau nggak punya apa-apa ya, hanya yang dia butuhkan ya, motor, mobil biasa, terus apa ya, biasa. Ada satu lah yang misalnya yang hobi itu Yang beda hobi, ya, iya. itu beda ya. Itu lepas penat. Ya ya kayak gitu. Hidupnya lebih tenang karena nggak terisi oleh aduh, anuku di mana ya, ini di mana, kuncinya di mana segala macam ya kan gitu. Itu yang saya maksud menarik sederhana. Satu, kedua, kayak gini deh, kalau kita banyak barang, kita harus membuang. Jadi sebenarnya banyak sampah di hidup kita ini. Itu saya tuh alami Pak. Jadi saya tipe orang yang kayak merasa sayang membuang barang gitu Pak. Jadi banyak saya pindahan dari Okayama, banyak banget saya bawa barang itu ke Osaka, padahal toh itu nggak dipakai. Itu sampah. Satu set saya pegang, buang nggak? Kayaknya ini masih kepake deh. Kayak masker las kan, masker apa itu ada 6 biji kan? Itu apa 6? Satu aja setahun nggak habis-habis gitu kan? Itu beban. Kan saya jadi beban. Ini dibuang nggak? Saya banyak banget hal sederhana yang harusnya diputuskan dengan ringkas, malah jadi pemberat. Mungkin lengket satu di kepala berat. Ada yang lain lagi lengket lagi. Nah sekarang mungkin mulai terbuka karena Pak Rustos nyinggung itu gitu ya. Jadi saya mulai menyadari nih. Faktanya kayak gitu sih. Ini di rumah saya di gudang banyak sekali barang-barang nggak berguna Pak Rustos. Jadi itu satu penghalang pemberat kepala juga Pak Ustaz. Iya nah. Pak Rustos ya. Iya. Jadi bukannya itu aja. Komputer kita banyak downloadan. Iya. Lemot apa namanya tuh? Lemot ya satu. Apalagi di lemari kita banyak baju-baju yang 3 tahun 4 tahun nggak dipakai. Ya. Untuk apa di situ? Untuk apa di situ ya? Ya. Ketiga, otak kita. Pikiran yang jadi mengkhawatirkan hal yang nggak terjadi. Betul. Luar biasa. Ternyata emang pantas orang sukses itu emang udah direncanakan guys, bukan tiba-tiba ada gitu. Saya nggak nyangka juga luas banget pemikirannya Pak Rustos ini ya, sehingga wajar mempunyai perusahaan tempe dan tanah ini guys. Ini dari sini, dari sungai kami mandi itu sungai nyebrang sana semua ini alhamdulillah sudah dibeli kontan dengan Pak Rustos. Alhamdulillah luar biasa. Karena itu guys, itu adalah balasan dari pola pikir beliau yang sangat kritis dari dulu, sehingga beliau berhak mendapatkan ini semua gitu. Jadi kalau ada orang yang iri gitu, kenapa Pak Rustos sukses, kenapa kalian nggak pernah tahu kan pada saat Pak Rustos galau, sedih, pusing gitu, ada tempe yang nggak ini, nggak pernah pergi. Tapi kalian lihat pasti senangnya doang. Wah udah punya pabrik, ada ini, ada mewah segala macam. Gampang, saya bisa buktikan ya. Kenapa saya bisa seperti ini? Iya. Tangan saya lihat ya, di zoom deh. Di zoom. Kapalan tuh? Kapalan, serius. Bengkok itu. Terus tebal sekali tangan Pak Rustos guys. Iya, kerja keras ini. Itu betul. Saya Pak Rustos udah 3 orang saya temuin sacu-sacu besar yang tangannya kayak Pak Rustos. Jadi betul-betul kerja keras. Iya. Di Siga ada orang Brazil, teman saya, dia punya Camaro, Lamborghini, Ferrari, segala macam. Saya lihat tangannya luar biasa. Iya. Tebal sekali. Iya. Kerja Serius, keras. itu juga dulu ada saya interview tapi Zaneng filenya terhapus. Iya, tapi bahasa Jepang juga terbata-bata. Iya, teman saya orang Brazil, teman akrab. Ini kalau saya bilang di Siga, dia pasti suruh mampir ke rumah. Jadi circle dia bagus ya. Positif Sito Bakari Atsumateru. Jadi satu frekuensi saya sama dia. Luar biasa. Jadi maka itu saya sekarang mulai mencari itu juga. Luar biasa ya. Berarti emang pantas guys sukses Pak Rustos karena pemikirannya luar biasa. Mungkin PR saya itu mungkin Pak, harus buangin barang-barang yang nggak kepake. Dan mungkin menunda sesuatu juga itu bisa awal juga ini ya Pak. Kayak YouTube ya. Saya nih bisa saya bilang stok video saya sekitar 40 video ada nih. Tapi saya nggak upload. Saya tunda. Terus buat lagi kayak sekarang ini mungkin jadi masuk ke antrian ke 40 sekian lah gitu kan. Nah, kalau ini saya tunda lagi udah saya bisa menilai dari sini saya nggak bakal bisa sukses di YouTube. Makanya sekarang saya pengen
apa namanya, pengen berubah lah. Nah, makanya saya pasti bilang mau camping sebab saya sangat interest nih, sangat kiyomi ga arimasu. Sangat punya keinginan, saya pengen banget kapan gitu kan. Alhamdulillah cuaca yang mendukung dan saya jumpa dengan Pak Rustos. Mungkin ada satu pesan yang bisa Pak Rustos sampaikan kepada teman-teman semua yang tertarik kepada wirausaha gitu, Pak. Oke, baik. Jadi teman-teman, terima kasih untuk waktunya nonton video kita. Dan ya, pesan saya ya, kita mesti punya impian yang besar, yang liar ya. Impian yang besar yang lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Impian yang lebih besar dari tantangan yang kita hadapi. Sehingga kalau tantangan kita besar, kita ingat impian kita lebih besar gitu. Artinya apa? Apapun sebesar apapun tantangan, itu tidak ada artinya, itu hanya proses. Jadi kalau kita menemui suatu tantangan, itu bukan tujuan akhir ya, itu proses. Kita lewatin aja, suka nggak suka, dihadapi nggak dihadapi, itu nanti lewat aja gitu. Karena kita mesti pertama jadi profesional, jelas ya, di bidang kita masing-masing. Dan tentu saja itu akan melegenda. Pasti semua orang mendambakan melegenda kan. Betul, saya juga mendambakan melegenda di tempe. Ya. Betul. Dan itu bukan tahunan, itu puluhan tahun kan. 20 gitu. tahun teman-teman. Dirintis ya. Luar biasa. Dari hal yang sederhana gitu. Luar biasa ya. Jadi beliau pantas mendapatkan ini semua guys. Jadi bukan kayak kalian pikirkan kan. Tadi kita ngobrol pertama lihat saya kelihatan jaim enggak kan? Enggak. Kita jemput Ya, bareng. tadi kami bareng-bareng mandi sungai gitu kan. Jadi sangat friendly ini. Padahal bos besar loh punya tanah seluas ini. Biasa ya. Luar biasa. Pengalaman yang sangat luar biasa Pak Rustos. Terima kasih banyak. Mungkin saya sampai nanti malam masih nginap di sini. Oke, kita ngobrol lagi. Terima kasih jamuannya Pak Rustos. Saya Khairul Yoroshiku onegaishimasu Pak Rustos. Senang berkenalan dengan Pak Rustos. Oke guys, interview kita sama Pak Rustos Tempe sudah selesai. Alhamdulillah. Nanti teman-teman, saya masih di sini nginap di tempat Pak Rustos, jadi kami kayak camping gitu. Makanya kalian nonton terus ya, video berikut ini ada part selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang senang dengan video-video kayak tadi, interview masalah tempe segala macam, jangan lupa ya di like, di share, di komen ya. Dan selanjutnya konten apa lagi yang kalian pengen aku buat, kalian bisa request juga di bawah sebagai referensi ide aku ke depannya. Jadi betul-betul kita harus konsisten dengan apa yang kita buat. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu nggak bakal jadi guys. Serius. Mulai sekarang aku pengen konsisten. Sampai jumpa di video aku di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.